Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripaldi Akbar dengan NIM 24111911048 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas 3 SPP. Untuk tipe tugasnya tipe 2 dengan balok dan prategang pasca tarik atau post tension seperti pada gambar di bawah ini. Titik berat tendonnya dari serat bawah diketahui 100 mm, untuk R-nya 0,75, untuk SL-nya diketahui 2 ton per meter, lalu untuk live load-nya 2 ton per meter, untuk L-nya 30 meter, untuk A-nya diketahui seperti ini, dan yang lainnya ditanyakan di sini. Apakah penampang memenuhi syarat bila R sama dengan 0,75, di mana MO sama dengan MDL ditambah MSDL. Lalu untuk mendesain awal gaya pertegangan awal atau PI minimum diketahui untuk long term press loss-nya sebesar 25% dari tegangan inisial sampai tegangan efektif atau R sama dengan 0,75. Untuk analisis ini menggunakan diagram Magnell sesuai dengan ketentuan SNI 2817/2013 dengan 5 persamaan. Di sini tuh ada penyelesaian pertama tuh untuk menghitung luas penampang. Di sini tuh ada 2 rumus ya yang digunakan untuk menghitung luas penampang di sini. Karena di sini ada 7 segmen antara 1, 2, 5, dan 6 dan 7. Untuk segmen 1, 4, dan 7 menggunakan rumus panjang dikali lebar luas persegi itu menggunakan rumus luas persegi panjang dikali lebar. Untuk segmen yang kedua menggunakan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi untuk luas segitiga. Lalu ini perhitungannya untuk A1, A2, A3, A4, A5, A7. Lalu nanti kita dapat mengetahui untuk luas totalnya didapat hasilnya sekian. Lalu untuk menghitung nilai titik pusat gravitasi tampang, untuk Y1-nya didapat hasilnya sekian, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 hasilnya sekian. Setelah itu kita dapat menghitung YT barnya dan hasilnya sekian. Untuk YB barnya juga didapatnya sekian. Lalu untuk menghitung nilai R radiusnya tuh R-nya sama dengan YT bar dikurangi YI sama dengan lalu menghitung R1, R2, R3, R5, R6, dan R7. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk menghitung inersianya, untuk inersia itu ada 2 rumus. Untuk rumus yang penampang persegi digunakan rumusnya yang ini. Yang 1/12 dikali BH3 ditambah HR kuadrat. Dan untuk yang segitiga, untuk yang persegi ini, untuk yang segitiga yang 1/36 dikali BH pangkat 3 ditambah HRY kuadrat. Lalu untuk perhitungannya dari inersia 1 sampai inersia 7 seperti ini, dan lalu kita dapat menentukan inersia totalnya dan hasilnya didapat seperti ini. Lalu untuk menghitung nilai modulus penampang dan nilai alfa untuk penampang bagian atasnya tuh si JT-nya hasilnya segini dan alfa-nya dapat segini. Untuk yang bagian bawah si JB-nya dapat hasilnya seperti ini, lalu untuk yang alfa B-nya didapat hasilnya segini. Lalu menghitung nilai eksentrisitas maksimum atau E maksimalnya. Untuk yang E rumusnya sama dengan YB bar dikurangi titik berat tendon diukur dari syarat bawah. Dan hasilnya didapat segini. Lalu menghitung momen akibat beban sendiri QBS-nya, hasilnya didapat seperti ini. Lalu untuk QDL-nya perhitungannya seperti ini, dan hasilnya ini mencari MO. MO-nya sama dengan MDL. MO rumusnya 1/8 dikali QDL dikali L kuadrat. Nah, hasilnya didapat seperti ini. Lalu momen akibat beban totalnya. Q totalnya rumusnya QDL ditambah QLL. Dan hasilnya didapat seperti ini. Dan lalu menghitung M totalnya. M totalnya didapat rumusnya 1/8 dikali Q total dikali L kuadrat. Dan hasilnya didapat seperti ini. Lalu menghitung batas tegangan kondisi inisial. Untuk FCI aksennya, ini rumusnya 0,8 dikali FC prime aksennya, dan lalu ini untuk perhitungannya, dan didapat untuk FC prime-nya didapat 50. Kenapa 50? Karena dikarenakan di SN itu di antara 35 sampai 65, dan yang paling efektifnya itu menurut saya 50 MPa. Dan perhitungannya seperti ini. Lalu menghitung kondisi efektif untuk perhitungannya seperti ini. Lalu untuk cek penampangnya JB min-nya di rumusnya seperti ini, dan dapat hasilnya
ini. Lalu untuk JB-nya, perhitungannya JB-nya sebenarnya ini dapat disimpulkan bahwa si penampang ini memenuhi syarat kekuatan dikarenakan si JB-nya lebih besar daripada JB min. Lalu untuk desain prategang awal di sini tuh menggunakan 5 persamaan, di mana di setiap persamaan ini tuh sudah ada di setiap variabel ini tuh sudah diketahui kecuali untuk nilai si E-nya. Maka nilai E-nya tuh dibuat dengan menggunakan diagram Magnell dengan trial error menggunakan Excel. Nah, cara-caranya tuh lakukan trial error untuk nilai E di masing-masing persamaan, lalu kita tuh ngeplot sehingga ngebentuk garis yang lurus yang saling berpotongan. Lalu kita tuh nilai E-nya tuh yang udah dihitung pada perhitungan tuh diselidiki. Nah, lalu tarik pada nilai E maksimum tersebut sehingga nyentuh garis yang paling tinggi yang memotong semua garis dan membentuk semua area. Selidiki dari persamaan 1 sampai 5, lalu kalau udah tuh disubstitusi nilai E maksimalnya pada persamaan tersebut sehingga si PI-nya bisa dihitung. Ini untuk gambar diagram Magellan seperti ini, dan saya tuh ngambilnya persamaan 2 karena persamaan 2 tuh yang memotong antara persamaan 1 dan persamaan 4 tuh yang paling memotong. Jadi saya yang hasilnya yang persamaan 2 yang di antara ini. Dan didapat hasilnya ini untuk perhitungannya, angka-angkanya berdasarkan di plotting diagram Magellan-nya tuh nilai E-max-nya yang sudah dihitung tuh yaitu di antara ini 203,2 didapat dari ini persamaan yang kedua. Terus si perhitungannya tuh dimasukin ke rumusnya ini yang didapat dari ini persamaan yang kedua nih. Nah, ini lalu kita masukin ke sini dan didapat hasilnya seperti ini, dan si PI-nya ini. Untuk kesimpulannya dari analisa gaya prategang awalnya si PI minimumnya di JB-nya sebesar seperti ini dan si JB minimumnya sebesar ini, jadi kesimpulannya layak gitu dan aman karena si JB-nya lebih besar dari JB minimum. Terus didapat juga nilai eksentrisitas maksimumnya sebesar 203 ini yang dan dari hasil plottingan diagram Magnell gitu. Jadi dapat disimpulkan si PI-nya minimumnya ada di persamaan 2. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pemaparan videonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.